Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga hari ini anak-anak sehat semua. Hari ini kita akan belajar tentang gelombang elektromagnetik. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah suatu gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik serta magnet. Tidak seperti gelombang pada umumnya yang membutuhkan media rambat. Gelombang elektromagnetik ini tidak memerlukan medium untuk merambat atau media untuk merambat. Seperti halnya dengan radiasi. Oleh karena itu, gelombang elektromagnetik juga disebut radiasi elektromagnetik. Nah, bisa digambarkan seperti ini. Ini adalah vektor untuk listrik. Kemudian yang berwarna biru adalah vektor untuk magnetik atau magnet. Kemudian untuk sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, dapat merambat di ruang hampa. Merupakan gelombang transversal. Tidak bermassa. Merambat dengan lintasan lurus. Tidak dipengaruhi medan listrik dan medan magnet. Arah medan magnet saling tegak lurus dengan arah medan listrik. Dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Kemudian untuk spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang mungkin dapat diukur dari frekuensi, panjang gelombang, dan energi foton yang terkandung. Spektrum gelombang memiliki rumusan. Semakin ke bawah, panjang gelombang semakin mengecil, tetapi frekuensinya akan semakin membesar. Semakin ke atas, panjang gelombang akan semakin membesar, dan frekuensinya semakin mengecil. Keterangan ini untuk menggambarkan atau menjelaskan gambar yang kanan ini. Oke. Spektrum elektromagnetik dapat dibagi dalam beberapa daerah yang terentang, yaitu 1. Gelombang radio. Gelombang radio merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang bentuknya tidak terlihat. Frekuensi radio kecil tetapi memiliki panjang gelombang terpanjang. Frekuensinya berkisar antara 3 Hz sampai dengan 300 GHz. Memiliki dua jenis modulasi, yaitu AM dan FM. Yang kedua adalah gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 1 meter sampai dengan 1 mm atau frekuensi 300 MHz sampai dengan 300 GHz. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Yang ketiga, sinar inframerah. Inframerah adalah tipe radiasi energi yang tak tampak oleh mata manusia, namun dapat kita rasakan panasnya, yang dihasilkan dari elektron yang bergetar akibat pemanasan. Panjang gelombang berkisar antara 1 nanometer sampai dengan 750 nanometer.
dengan frekuensi 300 GHz sampai dengan 400 THz. Yang keempat adalah cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan spektrum yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombangnya antara 390 nanometer sampai dengan 750 nanometer dengan frekuensi 400 THz sampai dengan 770 THz. Panjang gelombang terpanjang adalah merah, sedangkan panjang gelombang terpendek adalah ungu. Yang kelima adalah sinar ultraviolet. Dihasilkan dalam atom-atom dan molekul-molekul dalam loncatan listrik. Matahari merupakan sumber utama sinar ultraviolet. Panjang gelombangnya berkisar antara 10 nanometer sampai dengan 400 nanometer. Dengan frekuensi 700 THz sampai dengan 30 GHz. Terbagi menjadi 3. Sinar X disebut juga sinar Roentgen, berasal dari tumbukan elektron atom berat berkecepatan tinggi seperti timbal, memiliki daya tembus yang besar dengan panjang gelombang 0,01 nanometer sampai dengan 10 nanometer. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek kurang dari 0,02 nanometer dan frekuensi tertinggi lebih dari 15 GHz. Dihasilkan dari peristiwa radioaktivitas. Memiliki daya tembus kuat sehingga dapat menembus logam dan dapat menyebabkan ledakan bom nuklir. Manfaat gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang radio digunakan untuk sistem telekomunikasi dan pada alat-alat elektronik. Untuk komunikasi radio dengan memanfaatkan gelombang MF dan HF. Untuk komunikasi satelit, untuk meneliti luar angkasa, untuk sistem radar, membuat peta 3 dimensi permukaan bumi, mengukur curah hujan, pergerakan es di daerah kutub, dan memonitor lingkungan. Gelombang mikro, untuk pemanas atau alat memasak dikenal dengan microwave. Untuk komunikasi radar, untuk menganalisa struktur atomik dan molekul, dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Digunakan pada rangkaian televisi. Gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal, pesawat pada saat malam hari atau cuaca kabut. Untuk mengukur penguapan, kandungan air di awan, dan intensitas hujan. Sinar inframerah digunakan untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok, untuk fotografi pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail, untuk fotografi diagnosa penyakit seperti masalah sirkulasi darah, radang sendi, dan kanker. Digunakan pada remote control sebagai peralatan elektronik, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Di bidang militer dibuat teleskop inframerah yang digunakan melihat di tempat yang gelap atau berkabut. Di bidang militer juga dimanfaatkan sebagai satelit untuk memotret permukaan bumi, meskipun terhalang oleh kabut atau awan. Cahaya tampak digunakan untuk membantu penglihatan mata manusia. Untuk sinar laser dalam serat optik dalam bidang telekomunikasi dan kedokteran. Sinar ultraviolet untuk proses fotosintesis pada tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Dengan peralatan khusus dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit. Mensterilkan ruangan operasi rumah sakit, untuk memeriksa keaslian tanda tangan di bank. Dalam bidang industri digunakan untuk proses sterilisasi. Sinar X. Sinar X dimanfaatkan di bidang kedokteran untuk memotret organ-organ dalam tubuh.
tanpa dilakukan pembedahan. Di bidang industri digunakan untuk analisis struktur bahan atau kristal, mendeteksi keretakan dan cacat pada logam, memeriksa barang-barang di bandara. Sinar gamma. Sinar gamma digunakan untuk terapi kanker, untuk sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi makanan atau bahan makanan kaleng, untuk pembuatan varietas tanaman unggul yang tahan terhadap penyakit dengan produktivitas tetap tinggi, untuk mengurangi populasi hama tanaman atau serangga, untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, seperti halnya tadi kegunaan sinar X. Sebagai perunut aliran suatu fluida, mendeteksi kebocoran pada saluran air. Demikian materi kita pada hari ini. Jangan lupa mengerjakan latihan soal. Kemudian hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.